Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini saya ambil dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini adalah salah satu doa dari Habakuk, Bapak Ibu Saudara. Dari Habakuk 3 adalah closing dari kitab Habakuk. Itu adalah ekspresi Habakuk, ekspresi iman Habakuk di tengah-tengah kondisi bangsanya yang begitu luar biasa mengalami kesusahan besar. Kalau di pasal-pasal pertama, di sana dikatakan bagaimana Habakuk mengeluh di hadapan Tuhan atas ketidakadilan yang dilihatnya. Bagaimana hukum tidak lagi berjalan sebagaimana ada. Hukum itu berbalik, tidak sesuai dengan yang dituliskannya. Dan ini menjadi pertanyaan Habakuk di hadapan Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, sampai kapan dibiarkan Tuhan masa-masa seperti ini? Dia juga melihat bagaimana orang Kasdim yang menyerang di mana Habakuk ada, bangsa Habakuk di mana dia ada. Sebuah bangsa yang sangat kuat luar biasa, sangat sombong dan sangat kejam, begitu luar biasa. Itu yang dihadapi Habakuk, sehingga dia berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Dia meminta sebuah keadilan di hadapan Tuhan. Karena kondisi itu yang dihadapinya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bangsa yang tidak mengenal Tuhan tetapi menjajah, menyerang, dan seolah-olah Tuhan membiarkan begitu rupa. Namun kalau kita melihat ada janji Tuhan di sana bahwa Tuhan akan menghukum orang Kasdim atas kesalahannya. Tetapi hari-hari itu adalah hari-hari yang begitu menekan Habakuk dan bangsanya. Sampai di pasal yang kedua, ayat yang keempat di sana dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Dan Habakuk adalah orang benar yang hidup oleh karena percayanya. Maka di akhir dari kitab Habakuk yang merupakan closing dari kitab Habakuk tadi yang kita baca, Bapak Ibu Saudara, dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Saya akan bacakan sekali lagi bagaimana dia mengungkapkan imannya di hadapan Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Itu menggambarkan suasana yang sangat memprihatinkan. Sesuatu yang mungkin kalau hari-hari ini kalau kita tarik kepada zaman ini, Bapak Ibu Saudaraku, sesuatu yang kita usahakan tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Yang kita kerjakan tidak menghasilkan apa-apa. Yang sudah kita upayakan sedemikian rupa tidak menghasilkan apa-apa. Itu yang dialami oleh Habakuk. Tetapi Habakuk mengekspresikan iman dia. Dia katakan di situ ayat yang ke-18, dari segala masa, dari segala keadaan yang dihadapi, yang tidak mengenakan sama sekali. Tetapi statement dia luar biasa di situ katakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ada sebuah ekspresi iman, ada sebuah keyakinan akan Tuhan yang dia sembah. Dan itu yang menyelamatkan dia. Untuk dia tidak tinggal dan larut dengan segala yang ada yang menimpa bangsanya. Dan itu juga kalau kita tarik kepada hari-hari ini, Bapak Ibu Saudaraku,
Mari, saya juga terberkati dengan firman ini untuk kita tetap memiliki iman seperti iman Habakuk. Kalau kita lihat tadi di Habakuk 2 pasal 4, orang-orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Itu sempat dikutip oleh Paulus di Perjanjian Baru. Orang-orang benar akan hidup oleh karena percayanya, oleh karena imannya. Saudaraku, kita adalah orang-orang benar. Lebih tepat dikatakan orang-orang yang telah dibenarkan oleh pengorbanan Kristus Yesus. Mari kita mengambil sikap seperti Habakuk. Dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kita tetap bersorak-sorak di hadapan Tuhan sekalipun masa-masa ini adalah masa-masa yang sukar. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan sekalipun tidak ada alasan untuk bersyukur, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena ada sesuatu yang lebih besar yang sudah kita terima daripada Tuhan, melebihi keadaan yang ada yang hari-hari ini kita hadapi, yaitu apa? Keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dikatakan selanjutnya, beria-ria di dalam Allah yang telah menyelamatkan aku. Beria-ria, ada sukacita, ada ekspresi kegembiraan yang luar biasa, melebihi masalah yang Habakuk alami. Karena dia tahu, dia ada di dalam janji-janji Tuhan. Dan ayat 19 dikatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Yes, amin. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah masa yang begitu sulit luar biasa seperti ini, kita memiliki iman sama seperti iman Habakuk. Dia akan terus bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dia akan terus beria-ria di hadapan Tuhan. Karena dia tahu, Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Kita tahu Allah Tuhan kita adalah kekuatan kita yang luar biasa. Dan saya percaya ada masa-masa di mana Tuhan akan memberikan jalan keluar atas setiap kita. Ada masa-masa di mana kita akan menikmati kebaikan Tuhan yang melebihi dari masa-masa yang sedang kita alami hari-hari ini. Sehingga itu cukup bagi kita untuk kita tetap bersyukur, untuk kita tetap beria-ria di hadapan Tuhan. Dan kita terus berkata, Tuhan Allahku itulah kekuatanku. Biarlah renungan hari ini semakin menguatkan kita untuk kita tetap bersukacita di hadapan Tuhan, tetap beria-ria di hadapan Tuhan, karena kita tahu Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.